Percaya nggak, motor listrik murah itu malah nggak laku di Indonesia. Hah? Masa sih? Makin murah bukan malah makin laku kalau di Indonesia harusnya? Nah itu kita akan bahas di episode kali ini. Oke, yuk kita lihat. Hello, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Iben. Saya Agan. Dan kita berdua akan ngobrol-ngobrol, ngebahas ya, kenapa motor listrik yang murah justru nggak laku di Indonesia ini. Kebalikan dari yang biasa kita tahu ya. Biasanya makin murah malah makin laku ya harusnya. Anomali. Iya, anomali banget ini. Iya, kita akan ngebahas kenapa justru nggak laku. Nah, tapi buat teman-teman nih yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, Om Agan, ini saya dapat boleh dibilang berita ya. Ini saya ambil ya, saya kutip lah dari otomotifkatadata.co.id ya. Oke. Di sana ada sebuah studi dari Populix ya, dengan 350 responden gitu ya. Motor listrik murah itu justru peminatnya hanya 17%. Itu untuk motor listrik yang di bawah 10 juta. Bawah 10 juta, oke. Iya. Justru kebanyakan masyarakat Indonesia itu lebih berminat atau lebih tertarik gitu ya dengan motor listrik yang berkisaran di angka 10-20 juta. Oke. Itu kurang lebih 49%. Oh, banyak banget, hampir setengahnya. Betul. Wah. Nah, di atas itu 22% itu unit yang kurang lebih 20-30 juta. Oh, udah kelas upper class lah itu mah ya. Ya, Udah. dan di atas 40 juta itu cuma 1%. Jadi kesimpulannya, motor listrik murah ternyata nggak laku. Kemurahan malah nggak laku. Karena cuma 17% yang berminat. Oke, jadi yang sweet spot tuh malah yang middle ya? Iya. Kenapa tuh Om? Nah, itu kan data yang diambil dari surveyor Populix ya. Populix ya. Saya nggak tahu seberapa akurat ya, akurat, artinya benar-benar akurat apa enggak, karena respondennya cuma 350 dan gitu nggak tahu di mana ngambilnya kan datanya kan. Betul, walaupun biasanya metode sampel mereka biasanya mengikuti ilmiah ya, science ya, sampling begitu kan. Hanya saja menurut saya ini pendapat dan pengamatan ya, pengamatan memang di jalanan saya selalu mengamati gitu ya, memang jarang ketemu motor listrik yang kategorinya murah di bawah 10 juta. Yang kategorinya benar-benar entry level semuanya rendah banget lah istilahnya gitu ya. Di jalanan ya. Jalanan, lebih sering ketemunya memang ya yang sekitaran 10-20 juta gitu ya. Benar-benar. Bener kan? Benar. Saya sendiri kalau jalan suka lihat tuh yang kayak Semut Tempur ada, terus yang baru-baru ini apa Fox Air. Ada Volta, Fox Air, Alfa lah begitu dan seterusnya lah ya. Artinya kok saya jarang ketemu ya yang di bawah 10 juta. Yang kayak bangsa Uwinfly T3. Oke, yang di bawah 10 juta ya biasanya merek Uwinfly. Iya, yang T3 tuh yang dulu sempat booming banget ya. Betul sekali. Kemudian ada apa tuh Green Tech ya. Kemudian ada Pacific ya. Iya, Pacific. Itu bermain di level sekitar di bawah 10 juta lah. 6-10 juta. Iya, itu saya malah jarang lihat betul-betul. Jarang lihat. Terakhir malah yang saya sering lihat jalanan tuh itu Charge. Nah, Charge itu kan harganya juga di atas 40 ya. Jadi itu ada di jalanan, tapi yang murah-murah malah jarang gitu. Jarang, betul. Nah, ini menarik untuk kita bahas atau kita diskusikan begitu ya. Kenapa? Ini kalau menurut pendapat saya ya. Ini artinya murni opini, tanpa data. Ya, murni opini. Kalau menurut pendapat saya adalah gini, motor listrik yang di bawah 10 juta rata-rata menggunakan baterai SLA, betul nggak? Betul. Jadi saya nggak ngeliat sih yang di bawah 10 juta pakai lithium, nggak pernah ngeliat ya. Ada kecuali promo-promo tertentu. Oh iya dong, beda dong. Sedang ada promo, tapi harga aslinya nggak segitu. Jangan diomongin sama promo lah. Jadi pas lagi promo ada tuh cuma 9 juta gitu, tapi harga aslinya harusnya sekitar 14 juta atau berapa juta lah. Ada lah, tapi jadi secara mayoritas motor listrik yang di bawah 10 juta baterainya menggunakan SLA aki ya. Iya. Mungkin lah. Sekarang ini kan lagi gembar-gembornya nih orang bilang wah baterai lithium lebih baik ya, gitu lebih ya. tahan lama, lebih aman dan kawan-kawan lah. Sehingga image aki SLA ini bilang nanti bakal cepat rusak, bakal cepat mati, bakal cepat boleh bilang nggak kepake lah, setahun juga udah rusak. Ya, setahun 2 tahun katanya harus ganti kan katanya. Jadi orang itu menurut pendapat saya. Tapi sebetulnya benar nggak sih aki SLA ini boleh bilang nggak bagus lah untuk motor listrik? Ya kalau saya lihat dari dari orang elektrikal saya lihat ya aki SLA ya paling mentok tahan 2 tahun sih Om. Efektifnya lebih dari itu dia pasti udah bocor banget istilahnya, jarak temunya pendek gitu ya.
Ini kalau saya lihat dari segi elektrikal ya. Kalau saya ngelihat bukan dari segi technical, electrical dan lain-lain, saya ngelihat begini. Aki SLA itu buat saya yang motor pakai SLA itu selalu mengingatkan saya kelasnya adalah seperti sepeda listrik. Oh, moped. Moped listrik yang dipakai emak-emak gitu yang dipakai emak. Jadi kesannya kayak levelnya sama dengan itu gitu. Jadi pantas murah gitu ya. Hanya saja ini yang menarik sebetulnya adalah begini. Di China sendiri masih banyak motor listrik pakai SLA, betul kan? Oh benar banget. Jadi sebetulnya kalau dibilang efektivitas sebetulnya efektif nggak sih pakai SLA? Ya kalau untuk jarak pendek efektif banget dong. Kalau untuk jarak pendek efektif banget, betul. Jadi memang keperluannya ya, kalau memang untuk jarak pendek, kemudian juga bukan untuk yang jauh-jauh, pakai SLA malah sepertinya efektif ya. Lebih efektif. Karena lebih murah ya. Jadi pakai anggap saja cuma setahun sampai 2 tahun, tapi harganya 1/4 di bawah harga lithium. Jadi kalau kita anggap gini motor berapa 60 volt ya? 60 volt ya. Itu berarti berapa aki itu? 5 ya? 5 aki biasanya. 5 aki. Satu aki SLA itu rata-rata 300 sampai 500 ribu. Ya, rata-rata tuh. Berarti kalau 5 aki ya harganya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Iya. Ya kan? Itu murah banget kalau dibandingin sama lithium ya. Ya. Kalau jarak pakainya jarak tempuhnya pendek-pendek, aki SLA ini menguntungkan buat saya. Kenapa? Karena mudah didapat. Jadi kalau saya pakai kemudian ada aki rusak, saya bisa beli ke toko aki, ganti sendiri, langsung mudah, lebih gampang dibandingkan aki pakai lithium, betul kan? Betul ya. Betul. Nah kemudian yang kedua, kalau jarak tempuh saya pendek, pakai SLA ini malah menguntungkan. Kenapa? Karena waktu pakainya pun jadi lebih, boleh dibilang durasinya jadi lebih panjang ya. Oh maksudnya umur pakainya? Umur pakainya, karena cuma dikit-dikit gitu ya. Jadi mungkin ya setahun lebih gitu kan. Kalau setahun lebih pakai SLA anggap aja tadi harganya sekitar 2 juta gitu ya. Nah kalau saya pakai untuk 3 tahun berarti sekitar 6 juta lah gitu kan. Sekitar 6 juta tapi per tahunnya saya hanya cukup mengumpulkan 1 jutaan gitu ya, sampai 1,5 sampai 2 juta gitu ya. Jadi saya masih bisa ngumpulin beli lagi dibandingin kalau saya pakai lithium yang jaraknya waktu pakainya 5 tahun tapi saya harus ngumpulin berapa? 6 sampai 10 juta, betul nggak sih untuk baterai? Ya benar sih, kira-kira segitu, tergantung gede baterai juga ya. Nggak bisa digeneralisir harga berapa gitu, cuman ya segitulah kira-kira. Segitu ya. Jadi sebetulnya kalau pendapat saya pakai SLA nggak apa-apa kalau memang pemakaiannya sesuaikan kebutuhan gitu aja kalau menurut saya. Nah, tapi orang Indonesia kan enggak. Sekarang ngerasanya, wah kalau nggak lithium nggak bagus. Iya, terus yang salah kaprah tuh gini ya, kata-kata orang Indonesia kalau menurut saya mereka beli motor tuh pengen semuanya istilahnya gimana ya, mau ke pasar bisa, mau mudik bisa, mau jual bisa, multifungsi. Nah, itu yang menurut saya kebiasaan orang sini begitu. Ya. Tapi intinya gitu ya, benar setuju ya bahwa yang buat orang-orang Indonesia kebanyakan kenapa nggak mau beli motor listrik yang murah karena pasti baterainya SLA. Rata-rata begitu. Mereka akan pikir nanti kalau upgrade mahal lagi, upgrade ke lithium 7-10 juta lagi gitu kan. Benar sih, kalau kita misalnya beli motor 8 juta yang Om bilang tadi tuh, yang di bawah 10 juta gitu, kita upgrade lithium ya 8 juta lagi. Kayak beli motor 2 kali. Betul. Jadi itu ya salah satu. Ya. Nah, kalau dari saya sih Om, ini ada tambahan ya Om. Selain faktor baterai gitu ya. Kalau menurut saya tuh yang terutama paling penting sih di Indonesia sih, purna jualnya Om. Kalau yang saya lihat soalnya nih, kalau yang di bawah 10 juta gitu ya, yang tadi kita udah sebut mereknya gitu ya, itu kalau pas pameran tuh gencar banget mereka. Waduh, gigih banget lah pokoknya. Bener kok Om, ini ada promo A, promo B, beli apa. Tapi giliran kita udah beli, ada problem, dicuekin Om. Mau kita telepon, mau samperin juga dicuekin. Bener nggak Om? Ya setuju sih, tapi nggak 100%. Tapi gini, setuju kenapa, saya lihat begini, kenapa purna jualnya nggak baik atau nggak bagus kan? Motor-motor listrik yang di bawah 10 juta, itu rata-rata perusahaannya adalah perusahaan yang baru terjun di motor listrik. Belum pengalaman. Ya, belum pengalaman. Kemudian biasanya mereka memang, kalau motor listrik yang baru terjun begitu, berarti kan mereka harus membuka dealer, agent dan lain-lain di banyak tempat. Itu membutuhkan resource yang besar kan, membutuhkan kapital yang besar juga. Dan rata-rata yang dia bisa jual murah berarti kemampuan logistiknya dan kemampuan kapitalnya juga nggak besar gitu ya. Jadinya rata-rata ya mereka istilahnya udah jual apa adanya, nggak perlu service center, nggak perlu istilahnya ya. Bahkan support dan garansi pun nggak ada. Nggak ada. Itu paling sering terjadi gitu ya. Anggap saja merek-merek tadi ya, merek-merek yang kita tahu di bawah 7 juta itu rata-rata memang nggak punya pengalaman di bidang otomotif. Contohnya tadi
Green Tech mungkin ya, kemudian ada Uwinfly gitu. Mungkin ada satu yang menarik sebetulnya Pacific nih. Pacific itu kan kita mengenal backgroundnya itu adalah sepeda gitu ya, tapi dia memang memasarkan yang di bawah 10 juta. Gitu. Ini menarik sebetulnya. Saya nggak tahu apakah itu strategi marketing atau mereka atau bagaimana. Karena saya tahunya harus gini, Pacific itu kan harusnya dealernya ada banyak ya. Iya sih, kan sepeda dia kan. Betul, harusnya gitu. Cuman saya nggak tahu bagaimana purna jualnya. Tapi orang selain yang Pacific mungkin banyak yang takut kali ya, istilah gini, wah nanti ada nggak nih dealernya, kemudian perusahaan ini akan ada terus nggak nih gitu. Saya udah beli motor ini 2 tahun lagi perusahaannya hilang. Jangan-jangan saya beli murah, servis awal bagus gitu kan, terus tiba-tiba 2 tahun hilang perusahaannya gitu. Ya, itu dikhawatirkan seperti itu sih, sehingga orang menjadi khawatir atau ya istilah tanda kutip lah paranoid lah gitu ya, karena pengalaman di motor Cina yang zaman dulu, murah beli totonya 2 tahun lagi udah nggak ada lagi tuh. Nggak ada, mau benerin nggak bisa ya semuanya. Jadi itu yang dikhawatirkan gitu. Karena memang ya company-nya memang boleh dibilang baru terjun di bidang itu, orang juga baru dengar, jadi aduh takut gitu. Nah, tapi mungkin gini Om, yang dari masalah service center tadi yang pernah jual ya, mungkin itu bukan maksud dari si produsennya itu buat nggak mau ada service center. Iya, menurut saya itu bukan itu, mungkin mereka nih kurang modal istilahnya, mereka mau fokus jualan dulu, buat nyari modal, nanti dari situ mereka mau buka service center lah, apalah segala macam. Ya tapi dengan cara begini ya, orang yang kebetulan beli sial dapat yang jelek ya otomatis protes karena mereka nggak ada pernah jual segala macam, kesana dicuekin lah, beli ditolak gitu istilahnya. Iya, mungkin saya nggak tahu ini apakah strategi bisnisnya mereka ataukah keadaan yang memaksa mereka seperti itu. Ya kita nggak tahu ya, ini yang tahu cuma pabrikan. Ini gimana nih, dari teman-teman ada yang pabrikan motor nggak? Boleh komen di bawah kalau ada yang tahu. Atau mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman beli motor listrik yang di bawah 10 juta gitu ya. Terus banyak masalah. Terus nggak ketemu service centernya gitu. Mungkin nggak, saya nggak tahu. Coba aja boleh komen di bawah. Komen lah teman-teman di bawah ya. Berikutnya nih. Tadi kita udah bicara pasti dari baterai tadi ya, SLA, kemudian juga purna jual. Kemudian yang buat kebanyakan orang juga takut atau ragu membeli motor listrik di bawah 10 juta, motor listrik murah tanda kutip ya. Kalau menurut pendapat saya salah satunya adalah build quality. Oh, setuju. Kan kita juga pernah beli tuh yang merek murah, yang berapa kali lah kita beli. Berapa kali itu yang bahkan udah kita modif di channel kita, ada tuh videonya, yang kita cek di belakang-belakang deh itu. Itu beli motornya murah di bawah 10 juta, tapi untuk bikin supaya nyaman dipakai aja nambahnya mesti 5-6 juta itu. Ya, jadi karena build quality-nya ini ya boleh dibilang namanya juga murah ya. Ya terima padanya dah. Maaf, murahan. Ya, jadi artinya ketika membeli itu kemudian bentar-bentar dari ya boleh dibilang bahan plastiknya juga jelek, bentar lagi ada bunyi nget-ngot, kemudian ada keras banget shocknya dan seterusnya, artinya build quality-nya memang ya semuanya yang serba murah-murah sehingga bisa dijual murah juga gitu ya. Sehingga mungkin banyak calon pembeli yang paranoid. Mungkin gua kalau beli motor ini sekarang harganya 8 juta, benerin ini, benerin itu, sebulan kemudian ganti ini, ganti itu, ntar gue keluar duit segini lagi, gue mendingan beli yang mahalan dikit. Saya sih setuju. Ini saya nggak tahu ya teman-teman gimana ya. Kalau saya sih dari kemarin yang pengalaman beli yang murah itu ya, kita beli datang apa yang ganti? Komstir, shock breaker depan belakang ganti, itu udah nggak enak banget. Rem ganti, terus apa tuh kabel-kabelan juga kita ganti tuh karena, parah dah itu lah. Itu aja udah habis berapa Om? Lumayan itu. Lumayan. Dan memang ya harap dimaklumi bahwa kita beli murah berarti otomatis ya rata-rata gitu lah ya. Pasti barangnya juga ya kelas murah juga. Iya sih, ya ada rupa, ada harga. Ya. Jadi orang mungkin agak sedikit ragunya begitu. Ntar gue kalau beli sekarang besok harus ganti ini itu enggak gitu. Jadi mungkin ada keraguan sehingga orang bilang mendingan tanggung lah, beli yang belasan juta lah. Mungkin begitu ya. Mungkin. Nggak tahu deh gimana kalau teman-teman, build quality ini jadi salah satu alasan nggak sih supaya orang jadi salah satu alasan kenapa nggak mau beli motor listrik murah, bener nggak sih? Ya nggak tahu ya coba nih, boleh komen di bawah ya. Satu lagi nih Om Agan. Apa Om? Rata-rata motor listrik di bawah 10 juta menurut saya spesifikasinya underpower, bener nggak sih? Oh iya, yang waktu itu kita pernah ngetes ya, yang boncengan nggak kuat nanjak ya. Iya benar-benar itu yang di bawah 10 itu. Rata-rata motor listrik di bawah 10 juta itu motor hub penggeraknya ya 800 watt ya? 800 sampai 1000 lah. Kurang lebih rata-rata itu ya.
Kemudian baterainya rata-rata 60 volt ya. 60 volt. 60 Terus volt. kontrolernya juga om ngaruh om. Kontrolnya pun kontroler yang berapa ampere sih paling? Yang basic banget saya nggak tahu berapa ampere. Di bawah 50 ampere kali ya. Yang nggak nyampe 30 juga. 30 mungkin, pokoknya kecil banget. Sehingga orang ragu. Ini kalau dipakai boncengan kuat nggak nih? Nanjak nggak nih? Dan memang terbukti tidak nanjak. Dan kebutuhan orang Indonesia yang tadi saya bilang, demennya kan all in one istilahnya gitu ya. Multifungsi ya. Multifungsi ya, mungkin karena itu juga kali mereka tanggung banget beli yang begini, mending nambahin dikit lagi nih. Ini juga menurut saya agak sedikit keraguan atau itu adalah muncul juga dari spesifikasi ya. Terutama adalah kenapa sih sebetulnya di kita itu nggak punya standar bahwa yang disebut dengan motor yang proper gitu ya. Itu harusnya pemerintah mengeluarkan standar minimal sekian watt menurut saya harusnya powernya sekian, baterai sekian itu minimal. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat dengan motor listrik tadi ya, dengan powernya hanya 800 watt, kemudian juga controller hanya mungkin 30 ampere atau bahkan di bawahnya begitu ya. Itu hampir mirip-mirip sepeda listrik nggak sih? Kayak moped ya? Iya kayak moped listrik itulah. Ya tapi yang lucu om, kalau konversi ada minimumnya om. Nah kalau untuk konversi malah ada. Ada minimum wattnya. Betul. Itu nanti kalau kita lihat misalnya gini, contoh lah motor yang bensin yang cc-nya 110 itu minimal dia harus 1000 watt kalau nggak salah atau 1 kW ya. Saya mesti lihat lagi. Ada ketentuannya. Kemudian kalau yang 125 cc itu minimal harus 1,5 kW kalau nggak salah. Jadi ada ketentuannya. Tapi kalau untuk motor listrik yang sudah jadi gitu yang pabrikan gitu, kayaknya nggak ada. Motor listrik 800 watt aja keluar kok STNK-nya. Iya benar-benar. Saya nggak tahu dites apa nggak sih kuat nanjak nggak sih di waktu bikin apa SUT-nya tuh. Waduh nggak tahu nih ini gimana nih teman-teman nih. Mungkin ada nggak yang dari bagian tes-tesan gitu, boleh komen di bawah. Karena menurut saya gini, kebanyakan gitu ya motor listrik yang kayak begitu pada nggak kuat nanjak. Kalau dipakai boncengan pun jadi lelet, bener nggak sih? Benar-benar. Digas nggak jalan-jalan. Ya, karena spesifikasinya itu nggak beda jauh dari sepeda listrik. Iya benar-benar. Jadi menurut saya ya mirip-mirip sepeda listrik. Makanya harganya juga mirip-mirip sepeda listrik. Iya sih benar om. Moped listrik kalau kategorinya bukan sepeda listrik ya, moped listrik. Moped listrik ya. Bener, kalau sepeda listrik, ya lebih murah dari sepeda listrik yang kemarin kita pernah bahas sama Om Ibeng tuh. Tapi ya begitu, jadi ya kita orang jadi takut atau ragunya karena ngerasa gini, ini mah tanggung, boncengan nggak bisa, nanjak nggak bisa, kemudian kalau dipakai juga lelet gitu ya. Ya cuman kalau dengar berita yang tadi katanya yang apa namanya motor murah makin nggak laku ya, saya sebenarnya seneng om. Berarti artinya masyarakat Indonesia mulai sadar ya. Oke. Jadi mulai ada terima informasi lah gitu ya bahwa terima informasi dan terima mana nih yang lebih bagus buat saya, nggak cuma asal harga murah mereka beli. Terus saya lumayan senang di situ om. Ini berarti kalau benar yang tadi kita bahas ya. Berarti pembelinya lebih rasional. Iya. Lebih rasional. Betul. Jadi bukannya hanya nafsu semata. Iya. Oh modelnya bagus nih, oh ini beli gitu, enggak ya, tapi benar-benar rasional, dia mempertimbangkan banyak hal. Iya. Mulai dari baterainya, mulai dari spesifikasinya, kemudian dan lain-lain yang sudah kita bahas. Jadi kesimpulannya nih Om Agan, bener ya, ini sebuah anomali ya. Biasanya orang Indonesia itu seneng yang harga murah, laku biasanya kan. Betul. Tapi ini untuk motor listrik malah enggak ya. Itu karena tadi kita bahas, setidaknya menurut pendapat kita ya, opini ya, ini opini kita pribadi, itu setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah baterainya menggunakan SLA, aki gitu ya. Orang ngerasa tanggung, bukan lithium gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai purna jual. Orang-orang pada takut ya, service center pada takut, ini motor ini tiba-tiba menghilang 2 tahun lagi dan seterusnya gitu ya, nggak tahu service centernya di mana. Kemudian yang ketiga itu dari build quality-nya, karena boleh dibilang yang murah itu memang build quality-nya juga sama, murahan gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah masalah under power untuk speknya ya. Speknya ya. Jadi menurut kita berdua ya, itu ada 4 hal penting tadi tuh kalau dari kita. Kenapa motor listrik murah itu kurang laku? Kurang laku. Nah, kalau teman-teman punya pendapat lain, punya, ada nih, bukan itu doang nih, kasih tahu kita. Boleh komen di bawah biar kita bisa saling sharing ya. Apa sih? Apalagi gitu ya. Apalagi gitu. Ini yang kepikiran oleh kita dalam 4 hal tadi. Baru 4 om. Ya, baru 4. Nah. Mungkin ada banyak. Ya, mungkin ada banyak ya. Ya, biasanya teman-teman yang sudah mengalami, yang sudah beli juga, banyak keluhan atau apa, silakan share. Gimana nih menurut teman-teman? Kalau memang tertarik dengan hal-hal semacam ini, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, kemudian klik like dan share gitu ya. Supaya nggak ketinggalan nih kapan lagi kita bakal bikin EV Talk kayak gini lagi kan. Betul. Dan kalau punya
idea lain untuk apa yang akan kita bahas untuk EV Talk-nya, kasih komentar di bawah. See you next time. Salam EV Holic.